chef. Allez, sautez! Pada video kali ini guys, saya akan merangkum kembali alur cerita filem bergenre action dari Perancis yang dirilis pada 31 Mei 2024. Film ini bercerita tentang seorang istri yang merupakan mantan pasukan khusus Perancis yang hidupnya berubah ketika suaminya dibunuh secara brutal di Rio de Janeiro. Ia kemudian menggunakan kemampuan militernya untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas kematian suaminya. Dalam perjalanan penyidikannya pun membawanya ke jaringan korupsi dan perdagangan ilegal skala internasional yang masih berjalan selama ini. Ia pun harus bertarung melawan banyak musuh dari daerah kumuh hingga masuk ke pedalaman hutan Amazon. Aksi balas dendam tanpa batas harus dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik kematian suaminya. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film action dari Prancis yang berjudul Kali 2024. Film dibuka dengan seorang wanita bernama Lisa. Diketahui Lisa merupakan mantan rekrutmen pasukan khusus Prancis. Saat itu Lisa sedang berkonsultasi dengan psikolognya pasca kematian putranya karena penyakit kanker. Sementara itu suaminya Erik Jensen diketahui saat ini sedang berada di Brazil karena bekerja sebagai anggota divisi operasional Bea Cukai. Lisa bercerita awal pertemuannya dengan Erik saat mereka bekerja sama di Amerika Selatan selama 6 bulan. Kala itu, Lisa bekerja di unit kontraterorisme sedangkan Erik bekerja di Departemen Operasional Bea Cukai. 6 bulan kemudian, Lisa dan Erik menikah lalu memiliki seorang putra bernama Tom. Namun sayang, Tom tak berumur panjang karena penyakit kanker ganas yang ia derita. Pasca meninggalnya Tom, Lisa memutuskan untuk pensiun dini dari pekerjaannya sebagai anggota pasukan elit Prancis karena trauma. Kini Lisa sedang menunggu suaminya Erik pulang dari Brazil karena mereka berdua berencana akan pergi berliburan bersama. Diketahui Erik akan pulang esok hari yang membuat Lisa tersenyum. C'est la première fois que je vous vois sourire. Scene selanjutnya bertempat di kantor Bea Cukai Prancis Pabean, Paris. Di sana kita berkenalan dengan Romy, rekan kerja Erik di Bea Cukai Prancis. Ia terkejut terima laporan perihal tentang Erik yang sudah tewas ditembak tepat di depan kedutaan di Rio de Janeiro, Brazil. Saat ini jasad Erik sedang diotopsi. Le corps est à l'autopsie. Ça concerne Erik Jensen. Il a été abattu devant l'ambassade à Rio tout à l'heure. Setelah mendengar kabar buruk tersebut, Romy lalu pergi ke rumah Lisa untuk memberitahu kematian suaminya Erik. Lisa yang mendengar itu tentu saja bersedih dan menanyakan kasus apa yang sedang dikerjakan Erik. Romy mengatakan tidak tahu, namun yang pasti kasus besar dan sangat dirahasiakan misi operasinya. Kini jenazah Erik harus tetap berada di Brazil untuk kepentingan otopsi. Romy lalu mengajak Lisa untuk pergi mengidentifikasinya ke sana besok pagi. Setelah Romy pulang, Lisa kemudian mencari tahu tentang kematian Erik di internet. Dan betapa kagetnya dia mengetahui ternyata Erik seorang pengedar narkoba berdasarkan laporan salah satu berita online. Erik tewas ditembak di depan kantor kedutaan dengan luka tembak yang cukup banyak di badannya. Penyebab baku tembak terjadi ialah perselisihan antar kartel pengedar narkoba, dan Erik terlibat dalam skandal perdagangan obat haram tersebut. Tuduhan itu pun dikuatkan dengan bukti ditemukannya tumpukan uang tunai hasil transaksi dan obat-obatan di rumahnya.
Keesokan paginya, Lisa yang baru bangun tidur dihubungi Romi agar bersiap-siap karena mereka akan segera berangkat ke Brazil. Setelah itu, Lisa pergi ke gudang untuk membuka foto-foto lamanya saat masih aktif menjadi seorang tentara pasukan khusus Prancis. Setibanya di Brazil, Lisa dan Romi lalu pergi ke tempat jenazah Erik diotopsi. Sebelum masuk ke dalam, Lisa diberikan barang-barang milik Erik. Lalu setelah itu ia mencoba menguatkan diri untuk melihat kondisi jenazah suami tercintanya yang penuh dengan bekas luka tembakan. Setelah kantong jenazahnya dibuka, Lisa pun tak kuasa menahan air matanya dan pedihnya melihat kondisi tragis suaminya itu. Rasa sakit yang langsung memuncak membuat Lisa menaruh amarah dan rasa dendam yang begitu membara untuk mencari tahu siapa pelakunya. Kembali ke hotel, Lisa langsung memindahkan arsip file dari ponsel Erik ke laptopnya untuk mencari tahu informasi yang bisa membantunya menemukan petunjuk. Dari data ponsel Erik ditemukan satu video wawancara tentang penyitaan penjualan obat-obatan palsu. Perdagangan obat palsu lebih menguntungkan karena tidak terlalu berbahaya dan lebih sulit dilacak dibandingkan dengan perdagangan narkoba. Seorang polisi di dalam video tersebut mengatakan para kelompok mafia ini memiliki jaringan yang luas di seluruh dunia dan mereka sangat kuat serta terorganisir. Bisnis ini menghasilkan keuntungan lebih dari 200 miliar dolar. Diketahui obat-obatan palsu ini milik perusahaan produksi obat Pubek yang kini sebagian besar obatnya telah disita oleh bea cukai. Untuk itulah Erik melakukan investigasi lebih dalam lagi tentang Pubek. Selain itu juga Lisa menemukan riwayat panggilan telepon Erik dengan agen Interpol bernama Richard Dumentier. Keesokan harinya, Lisa memutuskan untuk tetap tinggal di Brazil sedangkan Romi harus kembali ke Paris. Lisa meminta Romi untuk mencari tahu informasi tentang Richard dan apa hubungannya dengan Erik. Berpisah dengan Romi, Lisa lalu pergi ke kantor polisi Brazil untuk bertemu dengan kenalannya bernama Cesar Ramos. Lisa meminta Ramos untuk menunjukkan dokumen hasil penyelidikan tentang kasus suaminya. Namun Ramos menolaknya karena saat ini proses penyelidikannya sedang berlangsung. Jika nantinya sudah selesai, ia berjanji akan memberitahu Lisa. Ramos lalu meminta Lisa untuk kembali dan menunggu di rumah saja. Lisa kemudian lalu beranjak pergi dan tak sengaja melihat foto seorang pria di papan informasi yang diduga kuat polisi sebagai salah satu pelaku pembunuhan suaminya. Foto tersebut Lisa ambil secara diam-diam dan kemudian ia keluar dari ruangan Ramos. Dari kantor polisi, Lisa lalu pergi dan mencari penginapan yang berada di area kartel narkoba. Tujuannya jelas untuk mencari dan menemukan petunjuk baru serta mengatur rencana. Saat akan beristirahat dari atas kamarnya, Lisa melihat adanya transaksi narkoba di sana. Ia kemudian lalu pergi menemui seorang pria tersebut untuk menanyakan di mana ia bisa membeli senjata. Lisa kemudian lalu dibawa pergi ke sebuah tempat rahasia untuk mendapatkan senjata yang ia mau. Fuzil, pistola. Arme automatique. I may have everything if you have the money. Deal ou pas deal? J'ai pas de temps à perdre. TNT, eksplosif. Sempat dicurangi, namun Lisa berhasil membalikan keadaan. Lisa kemudian lalu bertanya siapa pria di foto ini.
Ia diberitahu pria tersebut bernama Pekso, seorang anggota geng Vermelho di Providencia. Di malam harinya, Lisa langsung mencari informasi tentang geng Vermelho di internet. Diketahui geng tersebut paling berbahaya di Brazil dan markasnya selalu ditandai dengan huruf Stevie. Keesokan harinya lagi, Lisa membeli sebuah mobil untuk pergi mencari markas geng Vermelho. Setibanya di area markas geng Vermelho, Lisa lalu bertanya ke beberapa orang di sana di mana tempat tinggal Pekso. Salah satu warga di sana memberitahu Pekso berada di kafe San Salvador tak jauh dari sini. Dengan segera Lisa lalu pergi ke sana dan melihat Pekso sedang tertawa terbahak-bahak bersama dengan teman-temannya. Namun Lisa saat itu tidak mengambil keputusan apapun sampai ia membuntuti Pekso pergi ke salah satu tempat hiburan. Ketika sudah berada di sana, Lisa lalu menghampiri Pekso untuk menanyakan siapa dalam pelaku pembunuhan Eric. Paham akan maksud Lisa, Pekso lalu mengancam dengan senjata, namun Lisa terlebih dahulu melepaskan granatnya. Qui est-ce qui t'a payé? Les Alves, il est venu nous voir. Il m'a dit... Voilà! Un flic. Les Alves! C'est qui, Luis Alves? C'est l'inspecteur en chef. Un mec de la douane française et que ça se passe comme un règlement de compte. Ok? C'est tout ce que je sais. Je te jure. Keesokan harinya lagi guys, di kantor polisi, Ramos memberitahu atasannya jika Pekso bersama anak buahnya tewas ditembak oleh orang tak dikenal. Mereka tewas ditembak dengan senjata berkaliber 9 mm. Santos ainda estava solto. Vamos dar uma olhada. Tak lama kemudian, atasan Ramos dapat panggilan telepon dari Pekso. Ia tentu saja terkejut bukankah Pekso sudah tewas. Karena penasaran, ia lalu pergi keluar dan mengangkat panggilan itu yang ternyata menelpon ialah Lisa menggunakan handphone Pekso. Lisa pun akhirnya mengetahui siapa Luis Alves, nama yang memberi perintah untuk menghabisi nyawa Eric. Di hari berikutnya, Alves yang hendak berangkat kerja disiram secangkir kopi oleh seorang anak laki-laki. Ia yang tak terima lalu mengejar anak tersebut hingga masuk ke salah satu gedung tua. Rupanya guys, anak-anak itu sengaja dibayar Lisa untuk memancing Alves masuk ke dalam jebakannya. Dan naasnya lagi, ruang yang dimasuki Alves telah dibanjiri minyak bensin, yang kemudian Lisa langsung memanggangnya hidup-hidup. Pourquoi t'as fait tuer mon mari? Payé! Je sais rien! On me payait, j'exécute! Hey, Qui t'a donné l'ordre? Arthur Pereira! Hein? Tout a été placé après. Je te supplie! Attends, je te supplie! Écoute. Je ne suis confiant! Non! Non! Di malam harinya, Lisa mencari tahu siapa Arthur dan untuk siapa dia bekerja. Diketahui Arthur pemilik perusahaan jasa keamanan terbesar di Brazil. Pelanggan utamanya ialah perusahaan VDA yang CEO-nya bernama Andrea Barbosa, mitranya Fullback di Brazil. Lisa kemudian lalu menghubungi Arthur untuk membuat janji bertemu dan berpura-pura akan memakai jasa keamanan Arthur untuk putrinya.
Singkat ceritanya, keesokan harinya Lisa pergi ke kantor Arthur dan memberitahu petugas di sana jika ia sudah membuat janji dengan Arthur untuk bertemu. Bertemu dengan Arthur di ruangannya, Lisa langsung menyampaikan maksud dan tujuan seperti yang ia sudah rencanakan sebelumnya. Lisa kemudian lalu mendekati Arthur dan menunjukkan foto jasad suaminya. Melihat itu, Arthur pun kaget yang membuat Lisa langsung mencekiknya hingga pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Lisa pun bertanya apa hubungan Arthur dengan Andrea Barbosa dan kaitannya dengan Eric. Arthur mengatakan ia hanya disewa perusahaan VDA untuk menjaga keamanan kantor VDA dari ancaman luar. Sedangkan kaitannya dengan kematian Eric ialah Eric mencoba menyelidiki keterlibatan VDA dalam produksi obat palsu yang bermitra dengan Fubek. Namun sayang, aksi Eric ketahuan tim keamanan sehingga dirinya harus melaporkan ke VDA. Barbosa yang merasa perusahaannya terancam oleh penyelidikan Eric, ia kemudian memberikan perintah untuk menghabisi Eric. Kemudian Lisa bertanya lagi bagaimana caranya supaya ia bisa bertemu dengan Barbosa. Arthur memberitahu cari saja putranya bernama Barbosa Junior. Ia merupakan wakil direktur VDA. Semua informasi tentang Barbosa Junior ada di dalam iPad-nya. Lisa yang merasa informasinya cukup, ia kemudian lalu segera pergi dari sana. Ele está descansando un poco. Muito obrigada. Tchau, tchau. Scene kemudian berlanjut di Cuiabá, 1800 km dari Rio. Di kediamannya, Barbosa diberitahu ajudannya bernama George bahwa Arthur telah tewas terbunuh di kantornya dengan mengenaskan. Pelakunya seorang wanita dari Prancis. Khawatir akan keselamatan dirinya, ia lalu memerintahkan George untuk memperketat lagi keamanan rumahnya dan pengawalan dirinya. Scene selanjutnya, Lisa sudah berada di depan kantornya Barbosa Junior. Di sana, Barbosa Junior dikawal ajudan pribadinya bernama Bruno. Setelah Barbosa Junior masuk ke dalam kantornya, Lisa lalu mendatangi Bruno dan menodongnya dengan senjata agar masuk ke dalam mobil. Bruno mengatakan ia sudah lama tahu jika Barbosa adalah orang jahat. Namun dirinya terpaksa bekerja untuk Barbosa menjadi ajudan pribadinya Barbosa Junior demi kebutuhan hidup. Istrinya saat ini sedang sakit keras dan membutuhkan biaya perawatan. Bruno lalu memberikannya kartu nama dan bersedia membantu Lisa. Tapi sebelum itu Bruno meminta Lisa menembaknya di perut supaya ia punya alasan untuk keluar dari dalam mobil dan membiarkan Lisa menangkap Barbosa Junior. Drive. Pendura no quadro pra mim. On your knees. Merda. Di bawah todongan senjata, Barbosa Junior diminta untuk menghubungi ayahnya agar mau bertemu dengan Lisa. Jika tidak, maka nyawanya yang akan jadi tumbal. Barbosa Junior pun terpaksa melakukan perintah dari Lisa dan langsung menghubungi seorang tangan kanan ayahnya agar memberitahu ayahnya bahwa ia sedang diculik. Agar bisa dibebaskan, Barbosa Junior meminta ayahnya harus mau bertemu dengan penculiknya. Namun jawaban dari tangan kanan ayahnya membuat Barbosa Junior terkejut yang langsung memberikan handphonenya ke Lisa. Tangan kanan Barbosa memberitahu Lisa bahwa Barbosa Junior selama ini hanya mempersulit hidup bosnya. Bahkan jika Barbosa Junior tewas, maka bosnya yang akan diuntungkan karena Barbosa Junior memiliki asuransi jiwa senilai 10 juta dolar. Jadi silahkan saja tembak Barbosa Junior.
Setelah mendengar kenyataan pahit, Barbosa Junior lalu bercerita. Ia memberitahu Lisa jika perusahaan VDA milik ayahnya memproduksi obat generik berdasarkan paten yang telah habis masa berlakunya. Obat palsu tersebut diproduksi di laboratorium besar dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar pula. Obat-obatan palsu tersebut dikirim ke berbagai tempat dengan jumlah yang banyak. Namun sebagian besar telah dicegat dan disita saat operasi penyelidikan rahasia Erik. Penyelidikan Erik telah jauh masuk ke dalam hingga ia mengetahui semua tentang skandal penjualan obat palsu, termasuk siapa-siapa saja pejabat dan pihak swasta yang terlibat. Karena hal itu, demi kelancaran bisnis, nyawa Erik harus dilenyapkan. Sebagai ucapan terima kasih tidak menembaknya tadi, Barbosa Junior bersedia membantu Lisa untuk menyusup masuk ke pabrik dan ruang laboratorium VDA yang berada di utara. Tenha bom dia, Sr. Barbosa. Avisa ao seu Barbosa que o Júnior acabou de chegar. Atenção, atenção. Tem 2 desconhecidos aqui. Keep breathing. I can do this. Go! Engole essa, pai. Lisa yang pingsan dan mengalami luka tembak lalu dibawa karyawan pabrik ke desa mereka untuk dirawat. Sementara itu, satu orang anak buah Barbosa bernama Royce memberikan laporan ke George jika Lisa telah menyerang pabrik dan meledakkannya dengan bom. Kembali lagi ke Lisa, di sana ia dirawat dan diobati oleh orang pintar yang ada di desa tersebut. Beberapa hari kemudian, Lisa pun mulai sadar dari pingsan panjangnya. Orang pintar itu pun lalu mengatakan di dalam perutmu ada kehidupan dan kebangkitan. Mendengar itu sontak saja Lisa pun terkejut seakan tak percaya ini bisa terjadi. Rupanya guys, ternyata Lisa selama ini sedang hamil muda. Inilah yang membuat Lisa muntah-muntah di beberapa kesempatan. Lisa, tu dois te reposer. Setelah berkeliling dan melihat kondisi para penduduk di sana, Lisa lalu menghubungi Romy.
Lisa mengatakan saat ini ia berada di sebuah desa di utara Belém tidak jauh dari pabrik PDA yang telah ia ledakan. Lisa juga mengatakan selama ini Barbosa menggunakan warga desa untuk menguji obat palsunya. Inilah alasan kenapa Eric harus dilenyapkan, karena Barbosa tidak ingin kejahatannya ketahuan oleh dunia. Lisa kemudian lalu meminta Romy untuk mengeluarkannya dari desa sebelum tentara bayaran Barbosa tiba. Romy memberitahunya ia akan segera mencari bantuan dan menghubunginya lagi nanti. Di saat yang bersamaan, Barbosa terima laporan dari George perihal serangan Lisa ke pabriknya. Dengan nada marah, Barbosa memerintahkan George untuk membunuh Lisa secepatnya sebelum ia keluar dari Brazil. Di malam harinya, Romy menghubungi Lisa kembali. Ia memberitahu Lisa seorang agen Interpol bernama Richard Dumentier yang pernah dihubungi Eric sebelumnya akan datang ke desa untuk menjemput dirinya. Setelah itu Lisa dan Richard harus pergi ke Macapa yang jaraknya 100 km dalam waktu 5 jam. Nantinya akan ada helikopter dari tim Kali yang datang untuk menjemput dan membawa pergi ke bandara Guyana, Prancis. Keesokan harinya Richard Dumentier datang ke desa untuk menjemput Lisa. Di saat yang bersamaan juga Royce bersama anak buahnya datang ke desa untuk menangkap Lisa. C'est Romy qui m'envoie. Je suis Richard Dumentier. Sebelum pergi meninggalkan desa, Lisa terlebih dahulu pamitan dengan seorang warga yang telah menyelamatkan nyawanya. Vraiment désolé pour votre mari. Il m'a contacté pour qu'on... Avec ce qu'il avait, tout le monde pouvait tomber. Meurtre, corruption. Il m'a contacté pour qu'on échange nos infos sur Fubel. Eric était trop proche du but. Onde ela tá? Eu falo. Mariana! Vilarejo, se não me trouxerem ela aqui. Falo. Maria! Vai. Mas eu tenho uma equipe lá pra interceptar eles. Eu ofereço $1 milhão pela cabeça dela. Ok, deixa comigo. Bora, Braddock. Vamos, chefe. Tiba di titik ekstraksi, Lisa dan Richard langsung disambut dengan serangan tembakan dari seorang penembak itu. Tak ada pilihan lain, keduanya pun memilih untuk membalas hingga kontak senjata pun harus terjadi. Allez, sautez! Derrube o helicóptero! Je suis là. Allez. Equipe 1, lá! Equipe 2! Empêchez-les de monter, moi je reste avec elle. On se sépare en 2 groupes. Récupération immédiate, sinon on est mort dans 3 minutes. Go!
Lisa berhasil diselamatkan, namun Richard dan beberapa anggota tim Kali tewas bersama dengan pasukan Royce. Beberapa hari kemudian di kediamannya, Barbosa menonton berita di TV yang mengatakan skandal obat palsu yang diproduksi PDA telah terungkap ke publik. Sudah banyak saksi yang diperiksa untuk menjerat Barbosa. Menteri Kesehatan dikabarkan sudah mengundurkan diri karena akan diperiksa lebih lanjut atas keterlibatannya dalam skandal obat palsu. Interpol juga telah diperintahkan untuk menangkap CEO PDA Andrea Barbosa. Setelah menonton berita itu, George tiba-tiba keluar dan Bruno masuk ke dalam. Tak lama kemudian, Lisa menyapa Barbosa dari layar TV-nya untuk menanyakan apakah paket kematian kirimannya sudah sampai di lokasi. Oke guys, demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Thanks for watching and goodbye.